Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Oke bosku, mari kita simak videonya. Non Sarah, ada tamu. Siapa? Nggak tahu Non, tamunya laki-laki. Teman saya yang laki-laki banyak. Ini mah ganteng Non laki-lakinya. Bibi, bilangin sama dia, bentar lagi saya keluar. Lagi siap-siap. Iya Non. Kalau sepanjang Pak Prabowo mau bersama rakyat. Tapi kalau bersama Pak Presiden Jokowi, ngapain kita bela, Bang? Apa sih cara terbaik mengingatkan Pak Prabowo bahwa ada banyak hal yang harus dia koreksi? Kalau betul-betul dia ingin 5 tahun, 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan ini bisa mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Pertama, Bang, saya yakin tidak ada presiden yang mau ada matahari kembar. Ya. Kedua, presiden bagaimanapun adalah seorang presiden. Dia pimpinan tertinggi. Kalau kemudian ada cawe-cawe dalam lingkaran kekuasaan presiden, bagi saya ada sesuatu yang perlu dijawab presiden. Kenapa seorang tokoh pemberani yang dikenal publik pemberani, mantan Danjen Kopassus, seolah-olah tidak terlihat keberanian, Masih disimpan kali. disimpan terlalu dalam, Bang. Sampai Terlalu susah nyarinya ya. susah nyarinya. Bagi saya, kalau memang ada indikasi ya, sesuatu hal yang membuat Presiden Prabowo tidak mampu bersikap tegas terhadap cawe-cawe Presiden Tegas Jokowi. kan sampai bilang endasmu. Tegas ke rakyat, tegas ke presiden. Kalau endasmu ke Presiden Jokowi itu saya tunggu, Bang. Kalau ke rakyat mah bisa, sudah berkali-kali beliau. Oh iya. Dulu pernah ngomong dasmu soal kartu-kartu kan di Iya. kampanye 2000 berapa ya. Ekonomi meroket. Waktu berpisah dulu kan. Iya. Nah sekarang bergabung nggak berani, dasmu malah ke rakyat. Nah kalau memang ada sesuatu yang kemudian membuat Presiden Prabowo takut kepada Presiden Jokowi, yakinlah rakyat bersama Presiden Prabowo terhadap berbagai muslihat itu ya. Kalau sepanjang Pak Prabowo mau bersama rakyat. Tapi kalau bersama Pak Presiden Jokowi, ngapain kita bela, Bang? Gitu ya. Tapi kan harusnya sepintar-pintarnya tupai melompat, ya tupai juga gitu ya. Saran aja minimal baca pasal 20 ayat 5. Kalau presiden tidak mengesahkan dalam waktu 30 hari, maka dianggap sah dan presiden itu nggak bisa menolak dan revisi itu cuma ada di DPR. Kita langsung aja ke pasal 20 ayat 5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh presiden dalam jangka waktu 30 hari sejak rancangan undang-undang disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Maksudnya apa? Jadi maksudnya di ayat 5 ini kalau RUU-nya udah disetujui oleh Presiden dan DPR dalam waktu 30 hari Presiden tidak memberikan pengesahan ya otomatis menjadi sah. Karena diamnya Presiden itu ya berarti iya gitu, ngerti nggak? Karena udah disetujuin juga kan tadi RUU-nya. Bukannya dia tidak mempunyai hak untuk menolak. Hak penolakan itu atau tidak setuju itu ada di pas pembahasan RUU. Karena di ayat 3-nya kan ada tuh. Ayat 3-nya kan jika rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama, nah itu berarti di situ DPR maupun Presiden itu bisa aja nggak setuju dengan RUU. Ya emang membaca pasal itu nggak semua orang tuh langsung ngerti gitu ya. Apalagi kalau bukan orang hukum. Bahkan orang hukum aja kadang harus berkali-kali untuk mencerna suatu bunyi pasal karena bahasanya memang beda ya. Jadi gitu guys. Tempo dikirim kepala babi, kata jubir istana Hasan Hasbi. Dimasak aja. Banyak yang ngeritik, kata Presiden Prabowo Subianto, biar anjing menggonggong. Saham turun drastis, kata Presiden Prabowo Subianto, yang stres hanya beberapa. Kenaikan harga, kata Wamen Pertanian, sekali-sekali lah. Banyak yang ngeritik RUU TNI, kata Menteri HAM, orang gak ada kerjaan. Timnas kalah terus, kata Kepala Badan Gizi Nasional, ya sulit menang, orang pemainnya lahir dari kampung, ya gizinya kurang bagus. Lapangan pekerjaan tambah sulit, kata Kepala Bappenas, makan gizi gratis lebih penting daripada lapangan pekerjaan. Semua ini keluar dari mulut pelayan publik saat penerimaan pajak 2025 drop 30%, IHSG anjlok 7%, sampai bursa saham disuspend. Investor asing keluar dari pasar saham, 29 triliun melayang. Investor asing pada tutup pabrik dan pindah ke Vietnam. Masyarakat luas pada pesimis sama perkembangan Indonesia. Masyarakat marah tentang korupsi yang gila-gilaan.
takut kriminalitas makin sering dan khawatir tentang pekerjaan mereka. Bisa-bisanya. What do you guys think about this? Komen di bawah ya. Halo Ibu. Oh, halo. Ya, Iya. Ada perlu apa, Pak? saya mau ngisi jabatan yang kosong dong. Kita nggak ada jabatan yang kosong, Pak. Jadi kosongin dong Bu buat saya. Bapak kan udah jadi kepala keamanan di kantor ini, Pak. Ya terus? Ya, Bapak harusnya di luar, Pak. Jaga keamanan, Pak. Saya mau jabatan yang lain. Nggak bisa, Pak. Saya mau jabatan yang lain. Iya, Pak. Iya, Saya iya. mau jabatan yang Ya, lain. Tunggu. Bapak namanya siapa? Bapak namanya siapa? Dwi. Dwi? Bapak Dwi, ya? Nama panjangnya? Dwi Fangsi. Ya. Bu, nama itu adalah doa. Dwi artinya dua. Saya mau jabatan saya dua. Lagian kalau misalnya emang ada yang kosong pun, emang Bapak bisa. Bapak ngerti. Mbak, ini tuh kerjaan korporat doang kan. Paling kayak, apa sih kayak, hai kak, punten izin jump in. Terus kayak, dari kita belum bisa kak. Gitu-gitu doang kan, saya juga bisa mbak. Pokoknya saya nggak mau tahu, saya harus punya 2 jabatan di sini. Berarti Bapak menjabat jadi 2 posisi gitu? Iya, saya pokoknya mau posisi Executive Secretary to the CEO of the Country Head Manager. Bos kantor ini. Tapi yang kepala keamanan juga nggak dilepas, Pak? Enggak, saya mau dua-duanya. Emang kenapa sih, Mbak? Ya nggak bisa gitu dong, Pak. Kan soalnya udah ada orang-orang yang menjabat juga. Yang emang sesuai sama background-nya. Ganti pokoknya. Awas ya kamu. Saya bilangin Bapak. Bapak siapa? The next day, Hey, senangnya dalam hati. Bila berpangkat ganda. Hai. Bapak kok udah di sini, Pak? Belum dikasih tahu peraturan barunya. Saya boleh jadinya. Menteri Sosial Gus Ipul targetkan hapus masyarakat miskin ekstrim tahun 2026. Kita iyain aja lah ya. Daripada ngambek nantinya. Kita sebagai masyarakat Indonesia sudah biasa makan janji-janji manisnya para pejabat kita. Jadi nggak kaget kalau ada janji-janji yang meroket. Nantinya ujung-ujungnya ya dibuang seperti keset. Udahlah. Mau janji apapun, dikasih janji setinggi langit pun, masyarakat Indonesia sudah terbiasa percaya kalau omongan itu dusta. Jadi ya dah, kita nggak usah berharap yang wah apa adanya saja. Kita tahulah kapasitasnya para pejabat kita ya. Kalau memang niat menghapus masyarakat miskin dari dulu, menteri-menteri yang dulu, presiden-presiden yang dulu juga sama janjinya menghapus masyarakat miskin ekstrim. Sama. Terus janji itu terus tiap 5 tahun sekali. Janji. Tapi apa? Janjinya sudah basi. Kebanyakan diemin sih janjinya. Udahlah. Puasa kok malah gibah. Dosa nggak ya? Orang normal versus SDM rendah, nggak punya tujuan hidup, miskin, pengemis bansos, korban buzzer. Lek, kamu kemana? Demo lah. Gak kau tengok berita akhir-akhir ini? Demo? Ikut aku ya. Ngapain gue ikut? Kau kan kaum 58%. Jadi kenapa rupanya kalau aku ikut demo? Gak malu kau? Kau udah milih dia, terus dia kau demo. Lah, justru aku yang berhak demo. Kan aku yang milih dia. Lah, kenapa gitu? Dulu dia janji sama aku mau buat peraturan yang memihak ke rakyat. Tapi dia nggak nempati janjinya. Marah lah aku. Yaudah ayo, sama-sama kita demo. Lek, ayo demo. Ngapain demo? Nggak ada ngaruhnya sama aku. Undang-undang TNI baru aja disahkan loh. Nggak tahu kau? Alah, undang-undang perampasan aset, kok nggak kalian demo? Lah, kemarin kan udah di demo. Memang DPR-nya aja nggak mau ngesahin. Alah, kalian demo kan kalau dibayar doang. Mahasewa. Emang siapa yang mau bayar kami? Partai Banteng lah yang nggak terima kekalahan. Kau nggak tahu yang di demo itu anggota DPR. Kan anggota DPR-nya dari Partai Banteng juga. Yang lebih bahaya itu undang-undang Polri. Kok nggak demo kalian? Betul. Ya udah ayo kita demo. Mana kok nggak ada yang demo undang-undang Polri? Ya ayo. Ya demo lah sana. Ya ayo. Ya demo lah sana. Ya ayo. Kalian itu pemecah belah bangsa. Anak abah, mahasewa, kaum sakit hati, provokator. Kalau tidak, bobol habis bos. 48 kementerian plus 10 lembaga. Ini draft awal. Kalimatnya begini. Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara dan bla 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 bla.
Lalu pasal 47 ayat 2 itu ditutup dengan kalimat, serta kementerian garis miring lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden. Dalam draft awal yang dikutip oleh media nasional ya, itu kalimatnya. Kalimat ini bermakna apa? Kalau dikatakan bahwa kementerian garis miring lembaga lain, berarti ada 48 kementerian, ada 10 lembaga negara dan kementerian. Oke. Kalau kalimat ini tetap ada, maka mereka TNI bisa masuk dalam 48 kementerian dan 10 lembaga. Nah, teman-teman PD Perjuangan secara khusus dan teman-teman partai lain juga memperjuangkan agar kalimat ini dihapus. Ada dinamika politik yang terjadi. Kalau Bang Asmara dulu bilang sama gue begini, Bang Asmara almarhum, Adian, kalau kamu masuk pada 10 pertempuran, kamu bisa menang 5 bagus, kamu bisa menang 6 bagus. Jarang orang bisa menang di semua pertempuran. Tapi gue tidak mau masuk pada wilayah salah benar. Tapi perjuangan teman-teman di PDI Perjuangan secara khusus dan teman-teman partai lain untuk menghapus itu harus kita hargai. Kalau tidak, bobol habis bos. 48 kementerian plus 10 lembaga. Nah, dalam dinamika politik, dalam proses politik selalu ada proses negosiasi. Gue tidak tahu apakah 4 tambahan dari 10 yang existing sebelumnya itu bagian dari negosiasi. Tapi upaya untuk mencegah bisa masuk ke seluruh kementerian dan lembaga ini sudah digagalkan oleh teman-teman. Apakah hasilnya sempurna? Kesempurnaan alat ukur apa yang mau kita pakai? Apakah gue puas sebagai pribadi? Tidak. Tapi gue mengerti pertarungan itu. Mereka berhasil menyelamatkan bangsa ini dengan menghilangkan kalimat itu. Walaupun mungkin ada tambahan 4 kementerian lembaga lain yang tidak kita anggap, wah kurang nih gitu loh. Tapi gue menghargai bahwa mereka sanggup mencegah ini. Saya muslim dan saya tidak masalah diumpamakan seperti anjing. Anjing itu punya posisi yang mulia di dalam Islam. Al-Quran menggunakan istilah mukallibin, asal katanya kalbun, untuk menyebut hewan-hewan yang terdidik atau punya intelijensia. Jadi ini tanda kecerdasan. Ali bin Abi Thalib pernah menggunakan anjing untuk menyebut 10 sifat-sifat baik, di antaranya kesederhanaan, keberanian, dan kesetiaan. Memang di dalam Islam anjing itu dilarang dimakan dan najis, tapi itu sebetulnya tanda tentang batas. Batas yang tidak boleh dilalui seorang muslim, batas yang tidak boleh dilanggar. Sebagai batas, anjing itu perlambang hutan yang tidak boleh dirambah, laut yang tidak boleh dieksploitasi berlebihan, atau lahan-lahan rakyat yang tidak boleh diserobot oleh negara atau tentara. Al-Quran itu penuh sekali dengan seruan jangan melewati batas, jangan melampaui batas. Terutama sekali seruan ini ditujukan kepada penguasa. Jangan melampaui batas. Oke, komentar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.